Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wa sholihin musnifin wal ulama al min jamil malaikatil muqarrabin. Sun ila mu'alifatil kitab Syekh Salam Basmar wa madaris kitab ihna sya'alillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alamu wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalah ala al khair ibtigha ala maradatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala, melanjutkan yang kemarin sampai ke bab atau permasalahan sesuatu yang diharamkan dilakukan bagi orang yang batal wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji man ing taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji man utawi sapane wong iku ing taqadha dadi rusak atau jadi batal. Man utawi sapane wong iku ing taqadha dadi rusak atau batal apa wudu'uhu wudune man wudune wong. Jika seorang batal wudunya haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a babat pira-pira suwiji-wiji. Haruma mongko haram alaihi ing atase wong apa arba'atu asya'a babat pira-pira suwiji-wiji. Ada 4 hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. As-sholatu rupane suwijine salat. Yang pertama adalah salat. Tentu saja salat merupakan ibadah yang syaratnya harus dilaksanakan dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Nah, maka ketika tidak ada wudu maka salatnya tidak sah. Di dalam sebuah hadis dikatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang batal wudunya sampai orang tersebut melaksanakan wudu. Tidak menerima salatnya orang yang sedang dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Nah, dalam sebuah hadis dalil hadis tadi dijadikan wajhul istidlal bagi para fuqaha bahwa salatnya orang yang tidak memiliki wudu adalah tidak sah. Nah, maka perlu berhati-hati juga seperti yang sudah kita bahas kemarin, jika ada seseorang yang di tengah-tengah salat batal, di tengah-tengah salat dia kentut atau dia batal dengan sebab apapun, maka diharamkan untuk meneruskan sholatnya. Diharamkan untuk meneruskan sholatnya. Kalau batal ya sudah batal, kamu berhenti melaksanakan sholat. Jangan diteruskan karena malu misalkan sholat jamaah di soft terdepan tiba-tiba batal, terus karena malu untuk keluar, malu untuk melewati jamaah yang di belakangnya, dia meneruskan sholatnya. Kalau disengaja padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh, maka haram, maka berdosa, karena termasuk istihza bil ibadah, termasuk melucu-lucu atau membercandakan ibadah. Nah, maka harus perlu hati-hati. Masuk salat yang diharamkan bagi orang yang tidak ada berwudu termasuk juga salat sunnah, tidak hanya salat fardu, salat sunnah juga diharamkan bagi orang yang tidak ada berwudu. Masuk kategori salat juga khutbatul Jumat. Nah, maka bagi para khotib, bagi para khotib Jumat harus berhati-hati juga, karena kalau batal wudunya atau dia berhadas di tengah-tengah khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Nah, selain khutbah juga masuk kategori salat adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, 2 sujud ini, sujud tilawah ataupun sujud syukur, itu juga harus dilaksanakan dalam keadaan suci beserta satrul aurah. Nah, termasuk syaratnya sujud tilawah dan sujud syukur adalah suci dan juga menutup aurat. Nah, maka sering kita temukan, banyak sekali kita lihat ada orang misalkan mendapatkan nikmat dalam suatu keadaan, tiba-tiba dia langsung melaksanakan sujud syukur. Entah dia dalam keadaan suci atau tidak, kita tidak tahu.
dia dalam keadaan tertutup aurat atau tidak, kita juga bisa menilainya sendiri. Ya, maka perlu berhati-hati tidak sembarangan melaksanakan sujud syukur. Karena harus disyaratkan dia dalam keadaan suci dan juga tertutup aurat. Maka tidak sembarangan, tidak semerta-merta ketika kamu mendapatkan nikmat, pada saat itu juga kamu langsung melaksanakan sujud syukur. Begitu juga sujud tilawah. Maka perlu hati-hati ya. Itu yang pertama sholat. Wat tawafu lan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Baik yang tawaf sunnah ataupun tawaf wajib ataupun tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Nah, itu juga diharamkan dilaksanakan ketika kamu dalam keadaan berhadas. Syaratnya tawaf juga seperti sholat harus dilaksanakan dalam keadaan bersuci. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa tawaf ini bimangzilatis sholah. Dalam sebuah hadis dikatakan at-tawafu bimangzilatis sholat. Tawaf ini kedudukannya sama seperti sholat. Illa annallaha ahalla fihi al-kalam atau an-nutku. Dikecualikan bedanya sholat sama tawaf adalah di dalam tawaf Allah menghalalkan kita untuk berbicara di dalam tawaf. Nah, tapi selebihnya itu bimangzilatis sholat, seperti sholat. Nah, maka harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Sawa'un kana tawaf fardu atau tawaf sunnah. Maka harus berhati-hati. Kemudian masul mushafi. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan atau yang haram dilakukan bagi orang yang batal wudunya adalah menyentuh mushaf Al-Qur'an. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'an. Mushaf atau Al-Qur'an yang biasa kita lihat, biasa kita temukan, biasa kita baca, yaitu haram bagi orang yang batal wudunya memegang mushaf. Maka harus berhati-hati. Di dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran atau mushaf kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas. Masuk kategori mushaf juga yaitu kayu ataupun papan ataupun kertas yang tertulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka harus hati-hati. Jika kamu temukan papan tulis, misalkan papan tulis untuk belajar Al-Quran, di situ ada ayat Al-Quran, nah, maka jangan sembarangan menyentuhnya karena harus disentuh dalam keadaan kamu bersuci. Begitu juga misalkan misalkan kita lihat hiasan-hiasan di dinding rumah-rumah orang itu biasanya ada hiasan ukiran ayat-ayat Al-Quran, misalkan ayat kursi atau apa. Nah, itu menurut ulama juga termasuk kategori mushaf, kategori Quran. Kita tidak boleh sembarangan menyentuhnya. Tidak boleh sembarangan menyentuhnya. Kecuali dalam keadaan suci. Lauhan, papan atau dalam kertas au kirtason. Nah, itu juga harus hati-hati kalau di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran. Selanjutnya wa hamluhu lan gawa mushaf, membawa. Nah, membawanya saja tidak boleh apalagi menyentuhnya. Nah, jadi perlu hati-hati. Bagi kita yang sedang dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci batal wudunya, membawa hamlul mushaf itu tidak boleh haram. Nah, kecuali kalau seandainya kita diniati membawa Al-Quran tersebut dengan membawa al-mata, barang-barang yang lain. Misalkan tidak hanya Quran saja yang kita bawa di dalam tas kita, misalkan kita mengajar atau kita sedang belajar Al-Quran di madrasah, kemudian kita membawa Al-Quran tersebut dengan tas. Di dalam tas tersebut isinya tidak hanya Al-Quran, ada kitab buku tulis, ada bolpen, ada sesuatu yang lain. Nah, kalau membawanya seperti itu, kita niati bukan membawa Al-Quran tetapi membawa barang-barang yang lain. Nah, maka ketika kita niati tidak membawa Al-Quran tetapi membawa barang-barang yang lain, maka boleh kita bawa tas yang berisi Al-Quran tersebut dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan berhadas. Jadi hamlul Quran di sini kalau disertai dengan membawa barang-barang yang lain, yang mana Al-Quran tersebut termasuk di dalamnya, maka boleh dengan syarat diniati tidak membawa Al-Quran, tapi diniati dengan membawa barang-barang yang lain. Nah, itu cara gampangnya seperti itu. Nah, permasalahan haruma alaihi orang yang batal wudunya diharamkan memegang atau membawa Al-Quran. Pada zaman sekarang juga kita sering temukan bahwa di
di gadget kita masing-masing, di HP ataupun di laptop ataupun di tab itu ada aplikasi Al-Qur'an. Nah, bagaimana hukum aplikasi Al-Qur'an tersebut? Apakah HP-nya juga dihukumi Al-Qur'an, sehingga kalau di HP tersebut ada aplikasi Al-Qur'an maka kita harus memegang HP-nya, membawa HP-nya dalam keadaan bersuci? Menurut ulama mu'asirin, ulama zaman kita sekarang, dikatakan bahwa hukum HP atau aplikasi Al-Qur'an di dalam handphone adalah ketika kita sedang membuka aplikasi tersebut, HP kita layarnya membuka aplikasi Al-Qur'an atau terdapat bacaan Al-Qur'an, maka HP tersebut hukumnya seperti Al-Qur'an. Maka ketika aplikasi tersebut dibuka atau sedang kita baca, nah maka kita tidak boleh memegangnya atau tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan berwudu. Nah, tapi kalau aplikasinya kita keluar, kita tutup, maka hukumnya kembali ke HP, tidak hukum Al-Qur'an. Maka boleh kita bawa dalam keadaan berhadas, boleh kita masukkan ke kamar mandi. Nah, tapi kalau aplikasinya terbuka, maka hukumnya seperti hukum Al-Qur'an. HP kita tidak boleh kita bawa, tidak boleh kita pegang dalam keadaan berhadas, ataupun tidak boleh kita masukkan ke bawah ke kamar mandi. Nah, itu aplikasi Al-Qur'an di dalam handphone. Nah, 4 hal tadi adalah sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, maksudnya yang batal wudunya. Nah, sekarang wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Nah, sekarang yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar atau junub setelah dia orang jenabah. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sittatu asya'a, 6 pira-pira suwiji-wiji. Ada 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, sedang dalam keadaan berhadas besar, belum mandi wajib, maka diharamkan 6 hal. Yang pertama, as-sholatu rupane suwijine salat. Seperti tadi, berhadas kecil saja diharamkan salat, apalagi berhadas besar. As-sholatu rupane suwijine salat. As-sholatu rupane suwijine salat. Wa tawafu. As-sholatu rupane suwijine salat, wa tawafu lan tawaf. Sama, salat dan tawaf juga diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar atau jinabah. Kemudian wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa masuhu lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa masuhu lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Nah, 4 hal ini sama seperti orang yang batal wudunya juga diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan jenabah, dalam keadaan junub. Hukumnya juga sama seperti tadi. Dalam memegang ataupun membawa Quran itu juga hukumnya sama seperti orang yang berwudu, orang yang batal wudunya tadi. Nah, sekarang misalkan kalau seandainya ada orang yang orang yang batal wudunya atau dalam keadaan jenabah kemudian kok menulis Al-Qur'an. Menulis Al-Qur'an dikatakan di sini wa qala an-Nawawi idza kataba al-junubu awil muhditsu mushafan. Kalau seandainya orang yang sedang dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas ini menulis mushaf, menulis ayat Al-Qur'an, ingkana yahmil waraqah wa yamassuha halal kitabah fahuwa haram. Ketika dia menyentuh atau membawa kertasnya dan menyentuhnya ketika dia dalam keadaan menulis, maka itu hukumnya haram. Wa illam yahmilha wa lam yamassuha fa fihi salah satu aujuh as-sahih jawazuhu. Tapi ketika dia tidak menyentuhnya dan juga tidak membawanya, hanya menuliskannya saja, maka menurut pendapat yang paling unggul adalah boleh. Untuk keadaan orang yang kitabah menulis dalam keadaan tidak berwudu atau belum mandi wajib itu boleh, asal tidak menyentuh dan juga tidak membawa. Nah, sama 4 perkara tadi juga bagi orang yang batal wudunya. Walubsu, terus ditambahi
diharamkan bagi orang yang sedang junub, ditambahi walubsulan meneng fil masjid ing dalam masjid, walubsulan meneng fil masjid ing dalam masjid, walubsulan meneng fil masjid ing dalam masjid. Yaitu masjid di sini adalah mawuqifa lis-sholati, yaitu yang diwakafkan untuk salat. Nah, berarti termasuk juga musola, tidak hanya masjid jami'. Musola kecil atau surau-surau kecil juga bagi orang yang sedang berjunub itu tidak boleh lubes, tidak boleh menetap di situ. Tidak boleh menetap di situ walaupun cuma sebentar. Wa in kana biqadrit tumakninah, wa in kana al-lubsu biqadrit tumakninah, walaupun berdiamnya dia di masjid tersebut dalam keadaan junub waktunya cuma sebentar, biqadrit tumakninah, hanya sekira tumakninah saja. Itu juga tidak boleh. Nah, tetapi dikecualikan bagi orang yang sedang junub itu tidak walaupun tidak boleh menetap di masjid tapi boleh obur. Obur ini melewati masjid. Dalam Al-Qur'an dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang yang junub atau orang yang sedang mabuk tidak boleh menetap di masjid kecuali illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali dia lewat di masjid. Yang dimaksud dengan abir atau al-ubur lewat di dalam masjid ini adalah ad-dukhul minal bab wal khuruj min babil akhar. Yang dimaksud dengan lewat di masjid ini adalah seseorang yang dalam keadaan junub masuk ke satu pintu masjid kemudian langsung saja keluar, tidak berhenti di dalamnya. Kalau itu masih boleh. Nah, kalau itu masih boleh. Jadi orang yang sedang junub tidak boleh menetap di masjid. Tapi kalau lewat saja itu boleh, abir namanya. Al-ubur dalam Al-Qur'an illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Al-ubur ini ad-dukhul min babin wal khuruj min babin akhar. Masuk ke satu pintu masjid, keluar ke pintu masjid yang lain. Kalau lewat saja itu boleh, tapi kalau menetap itu tidak boleh. Nah, dikecualikan juga bagi orang yang misalkan tertidur di masjid. Dalam keadaan darurat dia tertidur di masjid, kemudian dia ihtilam, mimpi basah, keluar maninya. Nah, terus ketika dia mau keluar dari masjid tidak bisa, dia mau mandi tidak bisa. Misalkan atau zaman dahulu masih istilahnya masih banyak hewan liar atau takut dia kenapa, takut ada perampokan atau apa. Nah, maka itu boleh. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur tertidur di masjid, dia iktikaf di masjid terus tertidur, kemudian kok keluar mani, mimpi basah, nah maka jika di masjid tersebut ada kamar mandi ya langsung keluar, langsung mandi, langsung dibersihkan. Nah, tapi kalau dalam keadaan darurat di masjidnya tidak ada air misalkan, atau tidak ada kamar mandi misalkan, atau dia mau keluar mau pulang kok ada mara bahaya, ya maka tidak apa-apa menunggu, atau al-lubthu di dalam masjid tidak apa-apa. Itu apa masalah al-lubthu fil masjid, orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh menetap di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Qur'ani. Nah, yang terakhir diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub adalah wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an tidak boleh bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, berhadas besar. Kalau berhadas kecil tadi yang batal wudunya itu masih boleh kamu membaca Al-Qur'an. Tapi kalau orang yang dalam keadaan junub itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Disyaratkan juga bahwa orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an ini ketika dia membacanya bitalafud, jadi keluar suara, ada lafadznya. Kalau membacanya dalam hati ya tidak apa-apa. Kalau membacanya qiraatul Qur'annya dengan suara, maka itu tidak boleh orang yang junub. Begitu juga kalau seandainya membaca Al-Qur'annya ini biqasdil qiraah. Orang yang sedang junub membaca Al-Qur'an diniati qiraah, diniati membaca, maka juga tidak boleh. Tapi kalau biqasdi dzikr, dengan niat zikir, misalkan kita sering membaca aurat atau wiridan atau rotib
itu kan ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau kita dalam keadaan junub gimana? Ya kita baca saja tapi dengan niat biqasdi dzikr, dengan niat berzikir. Jangan biqasdil qiraah faqat. Tidak boleh diniati qiraah saja. Malah lebih baik atlaqah, lebih baik ya sudah tidak diniati dzikir, tidak diniati qiraah. Nah, maka itu malah lebih boleh. Tapi kalau ada niat qiraah di sana, qiraah ayatul Quran, maka bagi orang junub itu diharamkan, tidak boleh. Nah, begitu juga nanti berlaku bagi orang yang haid atau nifas. Bagi para kalau junub kan apa istilahnya, dengan mandi kapan saja kita bisa langsung suci. Nah, tapi kalau orang yang haid sama nifas kan ada waktunya. Dengan orang haid sama nifas itu juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Nah, nanti bagaimana nasib para wanita, para perempuan yang hafidhah, yang hafal Al-Quran tetapi dalam keadaan haid atau nifas, apakah masih boleh melalar atau memurojaah hafalannya dengan membaca Al-Quran tersebut? Kalau menyentuh dan memegang jelas tidak boleh. Tapi kalau membaca Al-Quran kan dikatakan juga tidak boleh. Tapi kalau untuk tadi biqasdi dzikir au qasdi tabarruk au biqasdi untuk murojaah, untuk mengingat-ingat hafalan, itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram bil haidhi, lawan sebab haid. Nah, sekarang bagi perempuan yang haid diharamkan. Wa yahrumulan haram bil haidhi, lawan sebab haid apa asyratu asya'a, 10 piro-piro suwiji-wiji. Ada 10 larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. As-salatu rupane suwijine salat. Dan berlaku juga bagi orang yang dalam keadaan nifas, dalam keadaan keluar darah nifas juga berlaku larangan 10 hal ini. As-salatu rupane suwijine salat, wa tawafu lan tawaf seperti tadi, wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf seperti tadi juga, wal lubsu fil masjid. Nah, wal lubsu fil masjid, dan wal lubsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid, wal lubsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid. Sama bagi orang yang junub, bagi orang yang haid juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Nah, bagi seorang perempuan juga sama seperti orang yang junub. Perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, tapi kalau tadi kita sudah bahas, kalau biqasdi dzikr atau biqasdi tabarruk atau biqasdi murojaah bagi para hafizah, nah itu boleh. Ya diniati saja, diniati dzikir, diniati murojaah. Jangan diniati qiraah. Atau di dalam hati. Nah, di dalam hati juga masih boleh. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'an bitalaffuz. Kalau membaca Al-Qur'annya dalam hati boleh. Nah, terus 6 perkara ini sama seperti orang yang junub, diharamkan 6 perkara ini. Terus ditambahi bagi seorang perempuan yang haid, diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, ditambahi wasaumu lan puasa. Nah, sudah jelas seorang perempuan yang dalam keadaan keluar darah haid atau nifas itu haram bagi perempuan tersebut untuk berpuasa. Nah, kalau seandainya dia dalam keadaan haid kemudian nawat haid as-saum, haruma alaiha. Kalau seandainya seorang perempuan dalam keadaan haid tetap niat ingin berpuasa dan dilakukan niat berpuasa kemudian berpuasa, maka haruma alaiha, malah dia berdosa, berdosa. Nah, maka puasa bagi seorang perempuan ini yang sedang dalam keadaan haid adalah hukumnya haram. Kalau dia ngeyel tetap niat berpuasa, dia niat terus besoknya benar-benar puasa, maka dia berdosa karena diharamkan bagi dia. Nah, tapi kalau tidak niat, malamnya dia tidak niat tetapi paginya dia menahan dari makan dan minum tapi tidak disertai niat, ya tidak apa-apa, fala yahrumu alaiha li'annahu la yusamma sauman, karena tidak disertai niat. Nah, dia cuma menahan dari makan dan minum saja, tidak diniati niat puasa. Nah, bagi seorang perempuan yang haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa. Kemudian wat tolaku lan tolak. Nah, ini bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid haram bagi si suami.
Nah, ini maksudnya ke suaminya, haram bagi si suami untuk menceraikan dia. Menceraikan istri dalam keadaan istri haid namanya tolak bid'i, tolak yang tidak disukai. Wa huwa minal akabir, wa huwa minal kabair, wa huwa minal kabair, termasuk katanya dosa-dosa yang besar. Nah, menceraikan istri dalam keadaan haid itu termasuk dosa yang besar. Disebut juga tolak bid'i. Nah, tolak bid'i atau tolak dalam keadaan haid ini ketika seorang istri diceraikan suaminya setelah dia diduhul, setelah si suami menduhul si istrinya, sudah melakukan hubungan suami istri. Sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian ketika istrinya haid, dia ditalak. Nah, talak seperti ini namanya tolak bid'i, tolak yang tidak disukai. Nah, maka hukumnya haram. Hukumnya haram, tapi tolaknya sah apa tidak? Tolaknya sah, tapi berdosa. Tolaknya jatuh apa tidak? Tolaknya jatuh, sah, tapi hukumnya berdosa. Nah, ilatnya apa? Sebabnya apa? Kenapa kok haram mentalak istri dalam keadaan haid? Karena seperti dalam Al-Qur'an dikatakan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna ala iddatihinna, karena akibat dari seorang perempuan ditalak itu seorang perempuan mengalami yang namanya masa iddah. Lah, madhab Imam Syafi'i, masa iddah ini terhitung dari masa waktu suci, salah satu quru. Bagi seorang perempuan yang iddahnya menggunakan quru. Nah, salah satu quru ini kalau kita madhab Syafi'i artinya adalah suci. Jadi 3 kali masa suci baru iddahnya habis. Tapi kalau dia ditolak dalam keadaan haid, nah maka keadaan dia haid ini dia tidak terhitung iddahnya. Jadi iddahnya baru mulai ketika dia suci. Nah, jadi ilatnya adalah hikmahnya kenapa tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan istri tersebut haid adalah menambah lama waktu iddahnya seorang perempuan. Nah, iddahnya perempuan kan termasuk sesuatu yang tidak mengenakkan bagi seorang perempuan. Tidak boleh keluar, tidak boleh berdandan, pokoknya kasihan perempuan. Nah, kalau ditambahi masanya, ditambahi lamanya, waktunya, maka itu merugikan perempuan. Nah, maka tolak seperti ini tidak boleh, haram hukumnya menolak perempuan dalam keadaan haid setelah diduhul. Nah, kemudian diharamkan bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas adalah wal mururu lan lewat fil masjidi, yang dalam masjid. Nah, bedanya bagi laki-laki yang junub dan perempuan yang haid itu, kalau laki-laki yang junub masih boleh murur fil masjid, tapi kalau perempuan tidak boleh lewat masjid. In khofat lamun wedi sapa haid, sapa wong kang haid talwisahu ing tumetese getih, kecrete getih, ing tumetese getih. Nah, bagi seorang perempuan yang dalam keadaan haid kok takut keluar darahnya, maka tidak boleh murur fil masjid, lewat masjid itu tidak boleh, karena untuk menjaga kebersihan atau kesucian masjid, karena ditakutkan nanti kalau bocor akhir darah haidnya menetes dalam masjid, itu tidak boleh. Nah, maka bagi seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau nifas itu haram murur fil masjid in khafat talwisahu, jika dia takut kecret atau tercecer darahnya. Nah, kemudian yang terakhir diharamkan bagi seorang perempuan yang haid atau nifas wal istimta'u lan ngalap atau nyupreh kepenak, wal istimta'u lan nyupreh enak-enak, istimta' mengambil mencari kenikmatan, wal istimta'u lan nyupreh enak-enak atau berhubungan suami istri, istimta, tapi bima bainas surrati, wal istimta'u lan amrih enak-enak bima kelawan barang bainas surrati kang tetep ing dalam antarane pusar udel, bima kelawan barang bainas surrati kang tetep ing dalam antarane udel atau pusar, warrukbati lan lutut, wal istimta'u lan amrih atau nyupreh enak-enak bima kelawan barang bainas surati kang tetep ing dalam antarane udel, warrukbati lan lutut lan tenggul. Nah, bagi seorang perempuan ketika dalam keadaan haid atau nifas, haram bagi suaminya juga bagi dia sendiri si perempuan tersebut untuk
istimta antara lutut dan pusar. Nah, jadi harus berhati-hati. Dikatakan boleh kamu dalam keadaan haid atau nifas, seorang perempuan boleh bersenda gurau atau istilahnya bermesraan dengan si suami, tapi tidak boleh melebihi batas pusar sampai ke lutut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak sampai jatuh ke duhul atau hubungan suami istri, tidak sampai jatuh ke aduhul atau berhubungan suami istri. Kalau istimta selain antara pusar sampai lutut ya boleh, misalkan bagian atas saja atau bagian bawahnya saja itu masih boleh. Tapi kalau sudah menjerumus ke antara pusar dan lutut itu tidak diperbolehkan, karena ditakutkan nanti akan kebablasan sampai berhubungan suami istri. Sedangkan berhubungan suami istri dalam keadaan haid ataupun nifas itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan dalam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ono fasal suwiji asbabut tayammumi salasatun faqdul ma'i wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.